Oh iya, sebelumnya apakah ada yang masih baru dalam dunia trading untuk yang di kelas? Chart itu nggak kenal, udah mengerti, paham? Oke, berarti langsung aja ya. Kita mulai dari trend analysis sebelum ngomongin triangle. Triangle itu kan chart pattern ya. Chart pattern itu berhubungan dengan trend analysis ya. Jadi untuk mengenal sebuah chart pattern, Anda harus mengetahui tentang trend sebelumnya. Trend itu yang kita kenal di technical analysis dibagi dua ya. Ada primary dan secondary trend. Trend itu kecenderungan pergerakan arah harga ya. Ini kalau bullish trend biasanya harga bergerak seperti ini. Yang hijau ini primary-nya untuk bullish. Ya. Kemudian yang merah ini secondary-nya. Lalu dilanjutkan primary kembali, secondary, primary lagi, secondary, seperti itu ya untuk bullish trend. Jadi kecenderungan marketnya bergerak seperti ini. Dia akan tetap bullish sampai ada satu pola harga tertentu yang merubah, yakni pola reversal atau support resisten tertentu yang ditembus. Kemudian ini adalah bearish trend, primary-nya adalah yang merah, secondary-nya adalah yang hijau. Jadi primary, secondary, primary, secondary, primary. Dia akan cenderung bergerak seperti ini sampai ada pola harga reversal atau support resisten penting yang ditembus. Oke. Nah, chart pattern itu sendiri berdasarkan Dow Theory, penemu hukum technical analysis, mengatakan bahwa harga bergerak dalam satu kecenderungan tertentu dan berulang membentuk satu pola-pola tertentu yang dapat diprediksi pergerakan selanjutnya ya. Atas dasar hukum ini banyak terbentuk pola-pola harga, kurang lebih ada sekitar 108 bentuk. Kalau mau mempelajari secara khusus bisa lihat di bukunya Thomas Bulkowski ya, dia meriset pola-pola harga tersebut. Nah, dari banyaknya pola tersebut dibagi dua kelompok ya, yakni continuation dan reversal. Nah, sekarang kita berbicara mengenai triangles. Triangles dari bentuknya ada tiga macam, yakni ascending triangle, descending triangle, dan symmetrical triangle. Yang pertama ascending triangle merupakan kelompok continuation pattern di mana harga akan bergerak kembali bullish setelah ascending triangle selesai dibentuk. Jadi ini trennya awal ya masih bullish trend primary-nya, lalu dia tidak berbentuk secondary tapi membentuk satu base. Jadi kadang-kadang harga itu memang kalau lagi naik belum tentu bikin secondary seperti ini, tapi naik bisa juga base lalu naik ya. Base-nya ini bisa macam-macam, secondary-nya ini juga bisa membentuk pola-pola harga tertentu ya. Ada yang falling wedge, kemudian descending broadening wedge dan sebagainya. Nah, ini ascending triangle. Bentuknya bagian atasnya adalah flat seperti ini ya. Lalu bawahnya naik. Makanya disebut ascending. Bagian atasnya selalu flat, bawahnya naik. Jadi atasnya bukan ikut naik lalu bawahnya naik, ini nanti jadinya rising wedge. Atau atasnya turun bawahnya naik, ini bisa jadi pennant atau symmetrical triangle ya. Jadi ciri ascending triangle adalah atasnya flat lalu bawahnya ikut naik. Analoginya adalah kekuatan supply itu tetap di area ini, sedangkan kekuatan demand terus naik ya. Dia selalu melawan kekuatan supply sehingga ini membentuk selalu higher low, sehingga cenderung continuation ke atas. Oke. Ada juga yang mirip seperti ini tapi bukan triangle, jadi atasnya flat bawahnya melebar. Jadi supply-nya tetap namun demand-nya selalu melemah, jadi
kalau ada kekuatan demand yang ekstra dan berhasil menembus supply yang di sini, maka dia tetap naik. Ini beda pattern ya, tapi kita sedang bahas ascending triangle. Entry-nya di mana sih kalau ascending triangle? Entry-nya adalah setelah penembusan resistennya ya. Jadi resisten ini ditembus, maka idealnya harga akan kembali melanjutkan tren bullish-nya atau rally bullish-nya. Kalau naik terus tanpa ada lekukan atau tanpa ada secondary movement-nya, itu kita sebut rally ya. Jadi ini kembali rally naik. Kemudian yang kedua adalah descending triangles, juga merupakan kelompok continuation pattern di mana harga akan kembali bergerak bearish. Kalau tadi bullish ya, kalau ini bearish setelah descending triangle dibentuk. Jadi kalau tadi demand-nya yang kuat, kalau ini supply-nya yang kuat ya. Jadi supply-nya terus menekan, tapi demand-nya mencoba menahan, lalu kemudian tembus dan tren bearish berlanjut. Entry-nya juga sama, bagian yang ratanya ini harus flat ya kalau descending triangle. Bagian yang ratanya ditembus, maka dia akan berlanjut ke bawah. Bagaimana kalau kenyataannya berbalik? Ini malah tembus seperti ini, maka dia akan kembali naik ya, karena supply-nya sudah mau kembali lemah lalu ditembus dan naik. Ini pattern failure, bukan berarti descending triangle berfungsi dua arah, tapi ini pattern failure ya. Pattern failure biasanya berlaku sebaliknya, namun tren akan tetap bearish bisa aja. Jadi naik cuma sedikit lalu hantam lagi ke bawah. Jadi secara tren besarnya akan tetap bearish. Dia tidak merusak pattern penembusannya, tapi anomali. Kalau kayak gitu entry-nya tunggu RT tembus Tetap support ini ditembus. Support ditembus. Iya. Atau cari pattern lain di sini. Yang ini juga sama ya, kalau misalnya dia tiba-tiba balik, dia hanya akan membuat satu secondary yang besar lalu kembali naik. Biasanya seperti itu kecenderungannya. Kalau yang misalnya kayak failure gini yang Iya, misalnya failure. Gue itu biasanya langkah yang dilakukan apakah cut loss di pas? Cut loss-nya kan pasti di sini, Pak. Kan kita bisa cut loss di sini, bisa di sini sih. Amannya sih di sini. Karena kadang-kadang memang keluar dikit lalu naik. Cut loss di situ, itu kemudian kita lakukan action lagi di entry lagi, kemudian di Better tunggu buy on weakness di sini, Pak. pas ada kembalikan arah gitu. Iya. Makasih, Pak. Oke. Sama kalau yang bearish-nya tadi descending triangle berarti sell on strength ya. Yang ketiga yang agak tricky ini symmetrical triangle. Ini merupakan pattern yang unik karena memiliki dua fungsi ya, bisa reversal, bisa continuation, tergantung dari penembusan support resisten dari symmetrical triangle. Jadi kalau tadi penembusan yang tidak searah itu merupakan failure. Kalau ini bisa aja dia lagi naik bikin triangle tiba-tiba nembus naik atau tiba-tiba nembus turun, bebas-bebas saja dia. Jadi kita tidak bisa entry sebelum triangle-nya meruncing ya. Jadi kalau dia lagi bikin segitiga seperti ini belum meruncing, dia udah mulai tembus nih, jangan buru-buru entry karena bisa juga begini. Jadi nunggu bener-bener kira-kira di ujung ininya, lalu mulai terjadi penembusan baru kita entry. Tetap entry-nya nunggu penembusan ya. Kemudian TP-nya biasanya ke area resisten terlebar ya. Ini lebarnya diukur, tembusnya seberapa. Selebar itunya.
Oke. Symmetrical triangle juga ada yang bilang mirip dengan pennant pattern. Kalau pennant pattern itu kelihatan bahwa pergerakan di dalamnya lebih singkat. Kalau symmetrical minimal 3 swing, kalau pennant itu cuma 2 swing ya. Biasanya cuma 2 swing seperti ini kurang lebih, atau ada tekukan sekali lagi ke sini. Pennant pattern itu berlakunya continuation. Jadi kalau dari bullish ketemu pennant akan kembali bullish. Sebentar, gambarnya saya rapiin. Ini bullish, dia hanya bergerak 2 swing lalu naik. Sementara kalau symmetrical triangle isi di dalamnya lebih panjang ya. Kalau di saham itu bisa sekitar 3-4 minggu kadang bikin symmetrical triangle. Kalau di forex mungkin bisa 3-4 hari di time frame H4. Tapi kalau pennant lebih singkat dan arahnya lebih jelas. Kalau sebelumnya bullish biasanya akan bullish, lalu kalau pennant terjadi dari bearish maka dia akan melanjutkan bearish. Kalau ini belum tentu, arah sebelumnya bearish bisa jadi bullish atau tetap melanjutkan bearish. Entry-nya tetap melihat penembusan tapi di ujung-ujung triangle-nya ya. Ini contohnya tadi siang USD JPY atau yen, saya lihat ada calon pembentukan ascending triangle. Ini karena flat ya, ininya flat, ini lagi naik dan naik, turun, kemudian naik. Triangle itu biasanya di dalamnya banyak swing sih, jadi paling tidak nempel 3 kali ya baru tembus. Ini USD JPY, ascending triangle, kemudian ini symmetrical triangle. Dia lebih landai dari pennant ya. Ini bentuk swingnya, isi di dalamnya. Nah, penembusan itu biasanya koreksi juga, tapi nggak kembali masuk atau nggak sampai nembus support pentingnya ya. Ini triangle yang sehat, lalu akan tetap naik. Kalau dia pennant harusnya udah naik dari sini. Kalau ini contoh descending triangle ya, ininya flat dari bullish, ada descending triangle lalu jebol. Kalau ngomongin target profit sebenarnya semua triangle sama ya, ngambil sisi terlebarnya, di copy ke area penembusannya. Nah, jadinya panjang ini akan sama dengan panjang ini, paling tidak 70% ya panjangnya. Cara kita melihat market yang layak untuk analisa masuk market atau tidaknya. Pola triangle, apakah entry paling cocok adalah breakout? Paling cocok untuk triangle adalah breakout Pak. Support atau resistennya di break, kita entry. Karena kalau enggak triangle bisa lama terbentuknya, sideways lama. SL nya adalah resisten atau support terluar. Jadi kalau kita lihat ini ya, descending triangle, ini kan entry ya, penembusan. SL nya adalah resisten terdekat. Ini bisa di sini. Cuma kalau range-nya kecil, bentuknya kecil, misalnya nemunya di time frame yang lebih kecil, bisa pakai yang terluar ya. Cara untuk melihat market yang layak untuk kita analisa masuk market atau tidak, tentu saja pertama lihat trennya, kita sedang di continuation trend atau tidak. Yang kedua, bentuk patternnya ada nggak,
pattern yang bisa kita entry, apakah bullish continuation atau reversal, atau bearish continuation atau reversal. Seperti itu baru entry. Kalau marketnya sideways tidak kita sarankan. Ya, triangle risk to rewardnya rata-rata 1:1, itu lebih baik. Ini juga symmetrical triangle, tapi kecil skalanya. Sekitar 60% ya. Nah, kalau misalnya kita dapat kayak gitu, itu kita nggak sampai sesuai dengan apa maksudnya? Nggak nyampe TP. Nggak, kita hanya 50 aja gitu, 50% aja, boleh nggak kayak gitu? Misalnya kan Bapak kan kalau mau ngambil TP kan sesuai dengan yang kaki sebelah sini kan, Iya. targetnya itu di copy ke atas gitu. Nah, pas copy ke atas, tapi kita nggak ngambil Nggak nyampe. pas sampai di atas sama hanya 50% itu bisa nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja Pak. Idealnya 70% sih. Idealnya 70% dari pole-nya ini. Atau kalau diukur ini, kalau kebetulan kelihatan swingnya bisa diukur areanya 1618 sampai dengan 224 Fibonacci ya. Ini kalau swing terakhirnya jadi seperti ini kelihatan bisa diukur. Kecuali yang descending atau ascending ya, benar-benar harus flat atas bawahnya itu. Descending itu bawahnya yang flat, ascending atasnya yang flat. Itu harus, nggak boleh dilanggar. Karena kalau miring beda lagi patternnya kan. Nah, kalau winning rate-nya dari ascending, descending sama symmetrical, Yang lebih tinggi itu yang ascending descending Pak. ascending descending yang winning rate Bisa 70%, kalau symmetrical bisa 60. Ini descending triangle tapi failure ya. Dia mencoba menembus tapi langsung dilawan sama candle yang ini. Jadi kita pasti entry di sini karena menembus ya. Lalu tiba-tiba dilawan. Nah, kalau perlawanannya aja udah ngelewatin ini satu kali, mendingan cut loss buru-buru Pak. Itu bisa disebut engulfing nggak? Iya, engulfing Pak. Engulfing itu melewati high sebelumnya atau low sebelumnya. Jadi merah dilawan hijau kayak gini udah nggak beres lah. Dibuang aja. Sometimes memang kalau pattern itu di market tertentu kejadiannya nggak sama, failure terus. Misalnya di gold itu bullish pennant itu lebih sering failure. Jadi mesti di research. Saya sendiri belum research untuk pattern ini di market tertentu, tapi kalau secara umumnya akan berlakunya seperti yang disampaikan tadi. Jadi resumenya adalah kalau misalnya ascending tuh atasnya harus flat ya, jangan ikutan naik ke atas. Kalau ikutan naik ke atas itu rising wedge namanya, jadinya akan turun ke bawah. Lalu kalau descending juga, kalau ikut ke bawah dia jadinya falling wedge, efeknya naik. Hati-hati. Kalau pennant itu seperti symmetrical triangle, tapi lebih pendek. Oke, bila memang tidak ada pertanyaan, demikian pertemuan kita mengenai triangles. Buat yang di rumah juga, kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan di sini ya. Semoga bisa membuat Anda semakin profit. Kalau mau minta materinya silakan minta ke Ibu Tria atau Ibu Dian ya, materi PowerPoint-nya buat melihat kembali contohnya. Oke, terima kasih, selamat malam.